Apakah benar dokter, katanya kalau orang yang berkarir di militer dan di kesehatan dan kebetulan nih dokter nih keduanya nih dokter. Jadi apakah benar nih orang-orang yang bekerja dalam karir tersebut itu lebih gampang atau lebih sering terkena yang namanya PTSD atau gangguan stres pasca trauma nih dok? Ya, PTSD ataupun post traumatic stress disorder ataupun gangguan stres Pasca pasca trauma. trauma itu sebenarnya bisa ke siapa aja ya, nggak harus militer ataupun tenaga kesehatan Iya benar. sebenarnya. Tapi kalau kita lihat hal-hal apa yang bisa menyebabkan jadi PTSD, memang dua pekerjaan itu cukup dekat ya dengan hal tersebut. Katakan dokter pernah meneliti nih dokter, antara dua prajurit mengalami kejadian yang sama, kemudian satu bisa saja mengalami PTSD, satu lagi ya biasa aja gitu Ya, dokter jadi ya. kebetulan waktu residen itu salah satu penelitian saya pada prajurit eh, pada PTSD. Jadi Iya. tentara yang pulang dari tugas operasi dan dikira pelanggaran. Padahal itu adalah manifestasi gejalanya dia. Tapi Oh. dikiranya dia pelanggaran, padahal dia lagi bergejala, itu dikiranya dia pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam acara podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Dan untuk kesekian kalinya kami ini mengundang kembali Kapten CKM Dr. Ivan Paulus Gunata, Mars Spesialis Kedokteran Jiwa. Gimana kabarnya hari ini dokter? Sehat, Dok? Iya, ini kita diundang lagi nih dokter. Iya. Jadi jangan bosan-bosan ya Iya, dokter, datang. anytime. Iya, datang ini ke apa nih, Seksi Ansietas untuk membagi ilmu ya dokter ya, sharing masalah kesehatan mental nih dokter. Iya. Dan untuk kesempatan kali ini dokter kita bakal bahas masalah PTSD atau gangguan stres pasca trauma nih dokter ya, tips dan trik untuk mencegahnya. Langsung saja kita mulai untuk pertanyaan pertama nih dokter. Nih dokter, jadi kita bakal membahas tentang gangguan stres pasca trauma nih dokter. Ini langsung saja nih to the point nih dokter. Apakah benar dokter, katanya kalau orang yang berkarir di militer dan di kesehatan dan kebetulan nih dokter nih keduanya nih dokter. Jadi apakah benar nih orang-orang yang bekerja dalam karir tersebut itu lebih gampang atau lebih sering terkena yang namanya PTSD atau gangguan stres pasca trauma nih dok? Ya, PTSD ataupun post traumatic stress disorder ataupun gangguan stres pasca trauma itu sebenarnya bisa ke siapa aja ya, nggak harus militer ataupun tenaga kesehatan Iya sebenarnya. benar. Tapi kalau kita lihat hal-hal apa yang bisa menyebabkan jadi PTSD, memang dua pekerjaan itu cukup dekat ya dengan hal tersebut. Jadi orang tuh bisa PTSD tentunya setelah dia mengalami langsung ya, experiencing dia sendiri atau melihat orang terdekatnya secara langsung juga yang mengalami traumatic events-nya. Itu adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kematian. Jadi bukan sekedar kayak nonton TV ada kejadian yang gitu, aduh trauma deh gue gitu, bukan begitu. Itu bukan ya dokter ya? Bukan gitu. Atau misalnya misalnya mendapatkan ditampar ataupun dipukul ringan terus bilang aduh trauma deh, bukan begitu, gak seperti itu trauma. Kalau dari bahasanya kita bilang trauma itu kan sebenarnya luka ya, cedera. Trauma dimanapun di tubuh kita bilangnya kan itu trauma atau cedera. Nah, kalau PTSD ataupun stres pasca trauma ya trauma secara mental gitu. Jadi setelah melihat hal-hal yang ataupun mengalami langsung hal-hal yang mengancam nyawa. Nah, kalau apakah tentara ataupun tenaga kesehatan bisa mengalami hal tersebut lebih rentan? Ya, kalau tenaga kesehatan iya, namanya melayani di rumah sakit misalnya ataupun di fasilitas kesehatan ataupun di tenaga kesehatan yang menangani ataupun tergabung di satgas-satgas tertentu. Benar-benar. Itu juga kan cenderung mengalami hal-hal tersebut, misalnya pasca ada bencana, pasca ada kejadian-kejadian yang ataupun hal-hal yang besar yang mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Misal pasca COVID nih dokter, bisa aja ya dokter? Ya bisa juga, apalagi tentara misalnya, tentara yang juga bertugas di daerah-daerah pertempuran yang
mengalami hal-hal yang mengancam nyawa hampir tiap hari dong pasti. Iya, benar-benar. Namanya tugas operasi tempur gitu kan, Iya. hampir setiap hari bertemu saat, apalagi misalnya saat patroli, saat terjadi kontak tembak dengan musuh itu juga, ataupun melihat ini kalau di tentara itu ada satu hal yang mungkin berbeda. Jadi kita dengan teman satu unit itu betul-betul seperti keluarga. Ada namanya esprit de corps atau jiwa korsa. Itu jadi kalau tentara itu sama teman satu Satu regunya, regu. satu unitnya, itu betul-betul berasa seperti keluarga. Keluarga Bahkan ya. kadang-kadang sudah lebih dari keluarga aslinya gitu. Jadi saat terjadi sesuatu pada dia, bisa pada rekan tersebut, orang yang melihatnya itu justru bisa dia yang PTSD. Bukan si Gitu. korbannya, tapi yang menyaksikan ya dokter Bukan, ya. apalagi sampai misalnya mengumpulkan jenazah dalam jumlah banyak. Iya. Kadang kan kalau ada tugas-tugas terjadi musibah nasional ataupun bencana nasional itu kan eh, yang sering di garda terdepan untuk mengumpulkan ataupun Iya, yang turun lah ya langsung itu dokter. kan aparat baik Sering ya. TNI, Polri, Basarnas gitu Iya, kan. benar-benar. Gitu. Itu faktor-faktor itu yang memang rentan ataupun sesuai dengan kriteria diagnosisnya, itulah yang bisa menyebabkan jadi PTSD. Dan PTSD. kebetulan dua profesi tersebut memang dekat dengan Dekat hal dengan itu. hal-hal yang Iya. menjadi trauma itu Iya, dokter walaupun ya. orang-orang lain pun juga cukup rentan juga Iya, dokter. untuk hal-hal yang seperti kriteria tadi. Oke, dokter. Jadi walau nggak semua mereka yang berkarir di situ ini dokter ya. Jadi ada nggak kepribadian tertentu nih dokter yang membuat seseorang itu lebih rentan nih terkena dengan PTSD nih dokter? Pada dasarnya bukan hanya PTSD, tapi orang-orang dengan kepribadian tertentu itu memang rentan terhadap gangguan mental gitu. Misalnya orang-orang dengan yang kalau dibilang diasuh dengan baik, mentalnya terjaga dengan baik, dia punya mekanisme-mekanisme pertahanan mental yang bagus untuk menghadapi stres. Dia punya potensi-potensi diri yang baik untuk dia menghadapi stres. Dia merasa bahagia-bahagia saja hidupnya, tidak ada masalah apapun, dia sehat, segalanya berlangsung dengan baik, ataupun kalaupun ada hal yang tidak baik selalu teratasi dengan baik gitu. Itu cenderung punya memang resilience ya, atau resilience kita bilangnya, jadi punya ketahanan mental yang lebih baik daripada orang lain. Nah, orang-orang yang fragile ataupun yang rapuh secara mental, itulah yang mungkin pada dasarnya memang ada masalah secara genetiknya, tumbuh dengan pola asuh yang tidak baik, dengan lingkungan yang kurang baik, itu juga sudah cukup rentan. Nah, yang rentan seperti itulah yang memang lebih mudah mengalami PTSD. Misalnya ada dua prajurit gitu mengalami kejadian traumatik yang sama. Iya, benar. Itu kebetulan sempat saya bikin tesis waktu itu. Yang satu PTSD, yang satu tidak gitu. Itu juga bisa. Atau orang tua yang militer. Orang tuanya tentara, anaknya tentara lagi. Gitu. Iya. Memang ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa itu kan yang berperan di situ ada namanya amigdala ya di otak kita. Bagaimana amigdala itu merespon terhadap stres, terhadap ancaman, itu kan amigdala. Nah, itulah yang berperan. Amigdalanya kok katanya secara genetik dari literatur disampaikan bahwa memang juga bisa secara genetik nurun pada anaknya ikutan lebih kecil misalnya. Itulah respon-respon itulah yang berbeda yang akhirnya menyebabkan dia juga merespon berbeda terhadap ancaman ataupun stresor yang ada, termasuk trauma gitu. Jadi kembali lagi memang banyak faktor ya dokter ya. Banyak faktor. Nggak harus karena kepribadian seseorang begini dia lebih rentan. Malah seperti yang dokter katakan, dokter pernah meneliti nih dokter, antara dua prajurit mengalami kejadian yang sama, kemudian satu bisa saja mengalami PTSD, satu lagi ya biasa aja gitu. Iya, jadi kebetulan waktu presiden itu salah satu penelitian saya pada prajurit pada PTSD. Jadi tentara yang pulang dari tugas operasi dan dikira pelanggaran. Padahal itu adalah manifestasi gejalanya dia. Tapi dikiranya dia pelanggaran, padahal dia lagi bergejala itu, dikiranya dia pelanggaran. Misalnya ada gejala-gejala tertentu lah ya, misalnya dia tidak mau lagi pakai seragam karena kalau pakai seragam mengingatkan dia pada kejadian itu gitu. Itu dikira pelanggaran. Awalnya begitu. Sehingga akhirnya malah misalnya dianggap pelanggaran, mendapatkan tindakan-tindakan dan sanksi dan sebagainya, sementara itu akan jadi stresor pada dia gitu. Nah, yang kami teliti sebenarnya adalah prajurit tersebut
dan rekan-rekannya yang juga sama, dan kita kasih satu terapi, seberapa optimalkah terapi itu. Tapi kita juga tentu akhirnya kan melibatkan orang lain yang ada di unit tersebut yang juga mengalami, ternyata kok dia nggak apa-apa Iya. gitu. Nah, itu yang kita bilang dengan resilience tadi. Oke, dokter. Jadi dokter ini kan dokter bilang ada gejala-gejalanya dokter. Jadi sebenarnya berapa lama seseorang mengalami gejala-gejala PTSD ini sampai kita katakan oh dia ini mengalami yang namanya gangguan stres pasca trauma gitu. Ya, kalau kita berdasar dari DSM-5 aja ya, untuk diagnosis itu di atas 1 bulan. Jadi setelah lebih dari 1 bulan dengan kriteria-kriteria yang terpenuhi, itu kita tegakkan diagnosis bahwa dia memang PTSD. Gejala selama 1 bulan, tapi belum tentu segera setelah kejadian dia mengalami gejala ya dokter Belum ya? tentu, tidak harus selalu langsung Oh. gitu. Jadi kalau ini dokter ada orang-orang yang mengalami katanya mimpi buruk berulang nih dokter, dan mimpinya itu selalu tentang hal yang sama dokter. Ini apa bisa jadi gejala dari PTSD juga dokter? Ya, nightmare atau mimpi buruk yang merupakan gejala dari PTSD adalah nightmare atau mimpi buruk yang memang berhubungan dengan kejadian traumatic events yang dia alami, bukan asal mimpi buruk. Iya benar-benar Gitu. dokter. Jadi harus mimpi buruk yang memang berhubungan dengan kejadian tersebut. Gitu. Jadi dokter enggak harus ya, bisa aja memang dia mengalami yang namanya gangguan lain yaitu nightmare sendiri ya dokter ya, bukan karena PTSD-nya dokter. Ya, karena mimpi itu kan merupakan satu aktivitas kita di bawah sadar yang muncul pada saat tidur, kurang lebih begitulah ya gampangnya. Dan itu artinya kan manifestasi dari berbagai kejadian yang memang dia alami dalam hidup, bukan harus selalu traumatic events tersebut. Iya dokter. Jadi dokter ada nggak mungkin di militer sendiri atau apa ya, ada nggak cara untuk mencegah supaya karena kan kita rentan nih, ada nggak upaya-upaya yang dilakukan agar kita itu tidak rentan terkena dengan gangguan stres pasca trauma? Kita pada dasarnya semuanya berdasarkan perintah ya, Dok. Jadi saat kita melakukan tugas berbahaya pun, tugas operasi pun itu semua atas perintah. Jadi itu tidak bisa dihindari karena ada impact lain yang dibela dari situ. Misalnya harus ada sesuatu yang dipertahankan, ada satu kepentingan nasional yang memang harus kita pertahankan dari situ. Jadi memang itu nggak bisa dihindari. Tapi kita hanya bisa bagaimana pasti kita kalau tentara ini panjang. Jadi kita dari awal rekrutmen kita sudah harus jelas cari prajurit dengan kondisi mental terbaik, dengan masa pakai yang panjang. Dan kalau bisa punya resilience yang bagus, dengan daya tahan mental yang rendah, stres itu rawan terhadap stresor, daya tahan stresnya rendah, mungkin masalah-masalah pada ego strength juga pada represi kalau kita bicara psikometri ya, itu juga akan jadi satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan itu dari awal. Jadi kita memang harus cari yang secara mental kuat, tapi itu pun tidak menjamin bahwa orang ataupun prajurit tersebut akan pasti resilience karena dinamika sehari-hari di militer juga sudah berat. Itulah kenapa kita betul-betul menyeleksi. Nah, dinamika seperti apa yang berat kita mungkin dokter mungkin tahu juga ada skala stres Holmes and Rye ya. Itu kan ada scoringnya bagi seluruh manusia kan, misalnya pindah rumah berapa skornya, berjauhan dari keluarga berapa stresnya. Nah kalau dilihat cobalah iseng dilihat dihitung, tentara tuh mengalami hampir semua itu gitu, tanpa tugas operasi pun, apalagi setelah dia mengalami stresor. Jadi kalau cara untuk menghindarinya, faktor-faktor stres yang di luar trauma itu yang tidak terkait dengan penugasan ya kita berusaha optimalkan. Jadi memang secara terus-menerus dari kesehatan angkatan darat terutama psikiatri militer itu juga secara terus-menerus mensosialisasikan kepada para prajurit, kepada para komandan setiap kali ada kumpul gitu ya, apel komandan satuan misalnya, kita berikan edukasi untuk komandan itu juga membuat dan menekankan lingkungan keluarga yang nyaman untuk prajurit. Istri yang memahami kerja prajurit. Istri prajurit yang memahami kerjanya dan bisa mendukung tugas, itu yang penting. Jadi sampai untuk mau jadi istri tentara pun harus ada seleksinya juga ya, bukan seleksi tapi kita juga kita bukan bermaksud untuk mempersulit bukan, tapi kita bantu untuk memberikan gambaran kepada prajurit tersebut. Ini loh calon kamu, orangnya seperti ini, begini.
gini. Ini lebih kepada mempersiapkan ya dokter Iya, ya. mempersiapkan, dan sehari-hari di kedinasan juga rata lah antara beban tugas, hal-hal yang menyenangkan, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi prajurit, kesejahteraannya dioptimalkan terus-menerus, dioptimalkan. Itu paling itulah cara-cara pencegahannya. Di samping hal-hal lain dari bagian pembinaan mental ada ya, masalah spiritual, religius, itu juga terus-menerus ada sosialisasi juga gitu. Jadi kalau untuk dihindari secara langsung, kalau sudah perintah tidak Iya, bisa. tidak bisa. Tapi kalau untuk memperkuat resilience tersebut, untuk membuat prajurit tersebut siap untuk bertugas, itulah yang bisa dilakukan. Gitu dok. Jadi mungkin seleksi awal itu bukannya mempersulit, tapi memang untuk mempersiapkan, karena karir militer itu nggak segampang yang dilihat orang gitu ya dokter, berseragam ya udah gitu dokter ya. Jadi makanya lebih kepada pencegahan di awal, sudah diseleksi sebaik mungkin untuk melakukan karir militer yang panjang dokter. Iya, walaupun bukan jaminan juga bahwa, cuman paling tidak kita berusaha memperkecil kemungkinan tersebut dokter ya. Dan satu lagi dokter mengenai keluarga dokter, berarti kan istri tadi termasuk support system itu kan dokter ya. Jadi seberapa penting sih support system ini untuk gangguan stres pasca trauma dokter? Support system itu sangat penting karena kalau orang sudah gangguan stres pasca trauma, kita bicara prajurit di sini. Dia kan tidak tahu, dia tidak minta juga untuk mengalami itu. Dia hanya melaksanakan. Kita nggak boleh lihat dia sebagai orang yang sakit ataupun salah gitu. Kadang edukasi itu penting, jadi support system itu harus paham betul, karena orang yang terdekat dengan dia ya di rumah itu dengan keluarganya. Ataupun kalau dia belum menikah ya di lingkungan dengan teman-teman satu unitnya, satu regunya, satu peletonnya gitu. Jadi entah itu istri, entah itu komandan regu yang di atasan langsungnya dia yang ada di lini terdekatnya, itulah yang juga harus betul ngerti. Support system itu sangat penting, karena kalau dia tidak paham, support system akan melihat apa yang dilakukan dia itu adalah satu pelanggaran, suatu hal buruk, satu hal negatif, suatu kesalahan gitu dokter ya. Misalnya dilihat orang, prajurit tersebut kok tiba-tiba naik motor keliling teriak-teriak, orang lihatnya kenapa ini menakuti masyarakat, padahal sebenarnya bukan, padahal dia sedang butuh pertolongan, itu seperti itu gitu. Jadi support system penting untuk memberikan banyak hal-hal yang membahagiakan buat prajurit tersebut. Support system juga untuk membantu proses penyembuhan. Betul, ya dokter. Itu ya. Juga. Dokter, banyak hal menarik nih tentang kehidupan militer terkait kesehatan mentalnya nih dokter. Mungkin di lain kesempatan kita buat satu khusus episode nih dokter untuk mengupas tuntas masalah kesehatan mental di dunia militer juga nih dokter. Iya. Mungkin bisa ya dokter ya. Bisa. Lain waktu kita sambung lagi nih perbincangan kita. Kalau untuk episode kali ini saya kira cukup sampai di sini. Walau banyak nih masih pertanyaan nih dokter. Kita sambung lagi. Terima kasih sekali lagi dokter karena sudah datang bergabung dengan podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Iya, terima kasih. Baik dokter, terima kasih banyak dokter untuk kesempatan kali ini. Kita sudah berbincang banyak nih tentang PTSD nih dokter. Jadi kalau ada nih dokter sahabat atau keluarga yang menonton ini dokter mau konsultasi nih dengan dokter, bisa menghubungi dokter atau menjumpai dokter di mana nih dok? Kalau untuk konsultasi ataupun tempat praktek ya, berarti benar, dokter. Saya praktek pertama di Rumah Sakit Tingkat 2 Putri Hijau, Rumah Sakit Tentara ya, Rumah Sakit Tingkat 2 Putri Hijau di Jalan Putri Hijau nomor 17, Kesawan, Medan. Lalu itu kalau pagi pada jam dinas, lalu kalau sore di Rumah Sakit Hermina, Medan. Dan yang satu lagi di Hario Klinik, Jalan Sumatera nomor 16, itu by appointment, jadi telepon dulu. Jadi banyak tempat nih ya dokter kalau mau buat janji jumpa dengan dokter Ivan untuk konsultasi masalah kesehatan jiwa. Cukup sekian untuk episode kali ini. Kita berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.